guys, welcome back to my YouTube channel. So, kali ini aku bakalan nge-review buku. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Mutia Medita Afrinanda dari Prodi Informasi Perpustakaan Kearsipan. Video ini untuk menjadi pemenuhan tugas literasi informasi yang dibimbing oleh Bapak Habibur Rahman. Jadi, buku pertama yang akan saya review, yang pertama adalah Demokrasi Damai Era Digital yang diterbitkan oleh Siberkreasi. Di dalam buku ini membahas tentang jurnalisme digital, tentang anak muda zaman milenial, tentang media sosial, ruang domestik, dan perihal demokrasi. Buku ini ditulis oleh Ade Irma Sukmawati dan kawan-kawan. Di dalam jurnalisme digital membahas tentang era digital, fenomena clickbait, jurnalisme tabloid. Di buku ini juga dibahas tentang literasi digital. Buku ini mengharuskan kita jika membuat suatu berita atau menjadi jurnalis jangan pernah clickbait. Clickbait di sini maksudnya judul berita dengan isi konten yang kita berikan di dalam berita tersebut tidak relevan. Misalnya, judul di dalam berita kita tersebut kita membuat judulnya misalnya literasi digital. Tetapi isi atau konten di dalam berita kita tersebut tidak relevan dengan judulnya. Jadi orang hanya jadi jika kita tidak memiliki relevansi dalam memilih judul dan memilih isi konten, maka orang-orang akan berpikiran kayak, oh ini pasti clickbait gitu. Terus di sini juga dibahas, jadi buku ini tuh sangat-sangat cocok untuk kita kaum milenial nih, karena di sini dibahas bagaimana generasi di zaman milenial yang dihubungkan dengan politik. Seperti dulu sangat-sangat ramai dibincangkan generasi milenial itu golput. Alasan mereka golput itu adalah karena mereka tidak merasakan efek langsung nih dari bergantinya kepemimpinan di Indonesia. Tetapi menurut buku ini tuh pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang sangat-sangat keliru, karena generasi milenial itu mempunyai power yang sangat-sangat luar biasa di dalam politik. Di buku ini juga membahas tentang tantangan membangun perdamaian di era milenial, karena di zaman sekarang tuh banyak orang-orang yang selalu menebar kebencian di media sosial, seperti menghina, membuli atau apapun itu. Dan disinilah ada tantangan-tantangan tersendiri untuk kita menegakkan perdamaian di dalam media sosial, karena tuh media sosial tuh sekarang udah nggak sehat banget, karena kita juga udah sering menebarkan kebencian di mana-mana. Misal kita ngejudge orang-orang atau seperti itu. Nah, ini yang sangat-sangat menjadi tantangan di masa sekarang, tantangan menyongsong perdamaian di era digital ini. Terus di buku ini juga membahas tentang bagaimana media sosial, trending topik, dan hilangnya ruang publik yang sehat. Semakin kesini memang media sosial sangat-sangat tidak sehat, karena sudah banyak sekali kasus-kasus media sosial atau kasus-kasus cyberbullying di media sosial yang benar-benar tidak sehat. Mengapa seperti itu? Karena Indonesia menjadi peringkat 2 terbawah dalam hal literasi digital. Buku ini juga sangat mengharapkan kehadiran pakar di media sosial agar media sosial bisa bermanfaat dan digunakan sebaik mungkin, dan tidak banyak juga orang-orang yang sesat informasi di era sekarang. Lalu di buku ini juga dibahas bagaimana mencari kedamaian di tengah hiruk-pikuk demokrasi 4.0. Secara keseluruhan, buku ini membahas tentang bagaimana rendahnya tingkat literasi di Indonesia, membahas fenomena-fenomena yang telah terjadi di era milenial sekarang, seperti banyaknya trending yang beneran kayak sangat-sangat marak di Indonesia dan di zaman milenial sekarang, dan dihubungkan ke dalam demokrasi politik yang sekarang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Buku ini mengharuskan kita lebih aware kepada penggunaan media sosial dan bijak dalam menemukan informasi.
Buku ini sangat bagus untuk menyadarkan kaum milenial untuk lebih melek informasi dan melek literasi digital. Di sini di buku ini juga dipaparkan bahwa peran keluarga sangat penting dalam mendidik keluarganya agar menjadi keluarga literasi digital. Agar nanti anak-anak mereka tidak sesat informasi seperti anak-anak pada zaman milenial sekarang. Peran keluarga di sini sangat-sangat penting. Buku ini juga berharap kedepannya bisa menyongsong kedamaian demokrasi di masa yang akan datang supaya demokrasi berjalan dengan aman, damai, dan tidak ada halangan-halangan yang lain. Oke, kita bakal lanjut nge-review buku kedua. Kalau kalian penasaran, tonton terus. Buku kedua yang bakalan aku review pada hari ini adalah buku yang berjudul Yuk Menjadi Gamer yang Cerdas, Berbagi Informasi Melalui Literasi, yang ditulis oleh Ardiana Indro Yuwono dan kawan-kawan dan diterbitkan oleh Prodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama review aku mengenai buku ini, just keep on watching. Kita langsung saja membahas tentang bukunya. Buku ini memberikan data pada akhir tahun 2017. Newzoo merilis data jumlah gamer di Indonesia yang jumlahnya mencapai 43,7 juta dengan jumlah pengeluaran dari gamer yang mencapai 880 juta US dollar. Selain itu, dalam besaran jumlah pengeluaran dalam game digital, Indonesia menduduki peringkat ke-16 dari seluruh negara di dunia. Dalam buku ini juga dijelaskan di Indonesia baru ada beberapa regulasi yang terkait langsung dengan video game. Salah satunya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2016 tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik sekaligus pengenalan Indonesia Game Rating System atau IGRS kepada masyarakat. Di buku ini juga dijelaskan 10 tahapan kompetensi literasi digital menurut Japelidi yang diantaranya mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi. Di buku ini juga memberikan tips-tips bagi seorang gamer agar menjadi gamer yang cerdas. Bagaimana kita mengatur waktu bermain video game, mengakses game sesuai umur kita, dan memverifikasi apakah game ini sesuai dengan umur kita apa tidak. Di buku ini juga memberikan kata-kata motivasi dan pesan-pesan yang sangat bermanfaat bagi gamer-gamer pemula. Tips-tips yang diberikan sangat ringan dan mudah dipahami oleh pembaca. Keseluruhan tips yang ada di buku ini sangat-sangat bermanfaat untuk menjadi gamer yang cerdas. Jadi di buku ini sangat-sangat berguna bagi kalian para gamers yang memang ingin menjadi gamer yang cerdas. Di sini juga sangat-sangat ditekankan bahwa jika kita sudah memasuki ke dalam ranah video game, kita harus bisa menyeleksi dan memahami apa sebenarnya game yang kita mainkan, dan harus dikaitkan dengan pemahaman literasi kita juga agar kita bisa menjadi gamers yang beneran, yang memang cerdas dan bisa dan sesuai dengan kaitan literasi digital pada zaman sekarang. Kalau misalnya kita tidak bisa menjadi gamer yang cerdas, bagaimana kita bisa mengatur waktu-waktu yang lain. Misalnya dalam bermain game kita tuh nggak boleh yang namanya itu lupa waktu. Misalnya kita lagi main salah satu video game yang sangat-sangat viral banget ya sekarang, yaitu Mobile Legends. Jadi pas kita main Mobile Legends kita tuh nggak boleh lupa waktu. Kita harus tahu berapa batasan waktu kita untuk bermain Mobile Legends tersebut. Kita juga harus menimbang waktu makan, waktu sholat. Jadi hidup kita juga bukan cuma buat di game itu aja. Jadi kita harus bisa memanajemen waktu agar bisa menjadi gamers yang beneran cerdas. Dan juga kalau misalnya kalian lagi main terus teman kalian harus melakukan hal yang lain, kan nggak boleh marah, karena dengan hal yang itu tuh kayak kita bisa istirahat bentar kan, kita bisa istirahat dan kita pun bisa mengerjakan sesuatu yang lain juga, seperti membantu orang tua atau sholat atau makan. Jadi untuk
jangan fokuskan kita tuh harus hanya bermain. Kita punya kita punya waktu untuk hal-hal yang lain juga. Jadi hidup kita tuh cuma bukan buat video game doang. Nah, menurut aku buku ini beneran cocok banget buat kalian para gamers pemula yang memang sangat-sangat tidak cerdas dalam bermain game, karena di sini juga dipaparkan tips-tips yang sangat-sangat berguna bagi kalian semua yang bisa menjadikan kalian menjadi gamers yang cerdas. Salah satunya juga ada pesan di buku ini yang beneran aku, bukan pesan sih, tapi ada salah satu cerita dari salah satu gamers Mobile Legend. Dia pernah dibully sama teman-teman satu gamenya, satu komplotan gamers juga. Jadi kayak sering dibully gitu gara-gara dia pas waktu rank sering AFK atau gimana. Nah itu tuh sebenarnya gak boleh guys, karena kan di sini game itu hanya untuk sebagai hiburan aja, biar kita nggak terlalu stres banget sama tugas-tugas kita yang ada. Jadi tuh kita nggak hanya di games doang nih, semuanya kita harus bisa manage waktu kita juga harus sholat, harus makan, harus bantu orang tua, harus tidur juga, tidur yang cukup, terus minum air putih juga gitu. Jadi nggak semuanya hidup kalian itu tentang games. Jadi buku ini beneran cocok buat kalian yang beneran masih belum cerdas dalam memainkan video game gitu. Ya mungkin segitu aja review dari aku mengenai 2 buku yang telah diberikan oleh Pak Habib di e-learning Universitas Negeri Padang. Jika kalian berminat untuk membaca bukunya, kalian bisa cari file PDF-nya di internet atau bisa dicari di platform web gitu. Jadi bisa kalian cari aja, atau bisa kalian beli juga bukunya beneran bagus. Kedua buku ini beneran bagus buat kalian baca. Yang pertama, bukunya memang tentang kayak generasi milenial gitu. Terus yang kedua, bukunya untuk kalian para cowok atau cewek yang pengen jadi gamers yang cerdas. Jadi sekian dulu video review dari aku. Terlebih terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.